Sebagaimana biasanya, sebelum iqamah dikumandangkan, sembari menunggu jemaah yang masih dalam perjalanan atau yang masih berwudu, terlebih dahulu kita laksanakan kegiatan ceramah zuhur yang alhamdulillah pada kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Al-Ustaz Haji Erwin Rashid Yossi. Alhamdulillah beliau telah hadir bersama kita. Maka daripada itu, mari sama-sama kita simak, kita dengarkan kajian zuhur yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Haji Erwin Rashid Yossi. Pada beliau kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina rasulikal mustafa Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak dan Ibu, saudara-saudari seiman yang kami muliakan, alhamdulillah kita kembali bertemu walaupun dalam jarak pertemuan yang tidak teratur. Semoga sedikit waktu, lebih kurang 15 menit ke depan ini kita majelis ilmu sebelum fardu zuhur secara berjamaah. Semoga iko jadi jalan pertama mau ulang-ulang kaji, yang kedua kok ada nan lupa tengek kan. Kemudian yang tidak tahu menjadi tahu, dan tahu menggerakkan kita kepada amal soleh yang akan memberatkan timbangan hasanat kebaikan kita di akhirat kelak. Sebelum kita lebih lanjut, mari kita muliakan Nabi dengan menggerakkan lisan bersolawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu jemaah semua yang muliakan, pertemuan ini kami ingin mengangkat tema fikih muamalah, fikih interaksi sama manusia. Yang terbesar itu adalah bab al-bai'u atau jual beli. Sudah sama kita ketahui makna jual beli adalah al-mubadalah, yaitu saling mengganti. Nande ambo de inyo, nande inyo de ambo. Itu namanya jual beli. Maka di situ ada barang, ada harga, dan harga ini bisa barang dengan barang, disebut dengan istilah barter, atau barang dengan mata uang yang menjadi standar nilai di dalam kehidupan umat manusia. Sebelum kita masuk kepada pembahasan jual beli, mari kita ikuti dulu bahasa Nabi SAW, karena memang tidak ada bahasa terbaik di lingkar kita makhluk di atas bahasa yang mulia Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di atas bahasa Nabi hanyalah bahasa Allah Ta'ala dalam wahyunya Al-Quran. Maka kita mendapati Nabi SAW mendorong umat ini untuk mencari rezeki halal. Maka jual beli adalah sebuah sarana untuk rezeki halal tersebut, sesuai dengan rincian dari Nabi sendiri, atau dalam bahasa kita sekarang SKB, syarat dan ketentuannya berlaku, barulah dia menjadi rezeki halal. Bagaimana Nabi mengatakan, innallaha ta'ala yuhibbu ayyara 'abdahu yas'a fi talabil halal. Sungguhnya Allah senang melihat hambanya sibuk dalam mencari rezeki halal. Maka halal adalah gaya hidup dan niscaya bagi seorang muslim, bagi seorang mukmin. Mukmin tidak mungkin menganggap aman dan cukup dirinya dengan yang haram, karena setuju saja kita dengan yang haram itu sudah bukti tidak beriman. Karena iman menuntut tunduk secara utuh, disuruh ya laksanakan, dilarang ya berhenti. Maka halal adalah suruh untuk kebaikan, haram adalah larangan untuk kita berhenti dari keburukan. Maka Bapak dan Ibu, kita dapati hadis yang
dimasukkan oleh Imam Nawawi satu dari 40 hadis yang semestinya kita hafal agar kita tidak kehilangan dasar di agama kita ini. Jadi Bapak Ibu, umat ini tidak boleh bodoh. Dari ratusan ribu hadis atau mungkin puluhan ribu lah kalau diringkas itu, kita dituntut untuk hafal paling kurang 40 hadis. Karena memang ada hadis yang memotivasi soal itu. Cuma sayang hadis ini juga tidak disahihkan oleh ulama, tapi untuk motivasi hadis dhaif dibolehkan oleh ulama hadis. Nah, ini diantaranya kita nisbahkan kepada Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah yang membolehkan beramal dengan hadis dhaif. Bahkan di atasnya Imam Ahmad juga membolehkan beramal dengan hadis dhaif. Apa bahasa Nabi mendorong di situ? Man hafizha arba'ina hadisan min amri dinihi yuhsyaru yaumal qiyamah fi zumrati al-fuqaha. Siapa yang hafal 40 hadis urusan agama ini, maka nanti dia akan dimuliakan, dikumpul dalam kelompok fuqaha ahli fikih yang paham mendalam agama. Hanya dengan menghafal 40 hadis. Dan itu sudah banyak terbitannya, cetakannya dijual di mana-mana, buku kecil yang menghimpun 40 hadis. Salah satunya pembahasan kita. Kecek Nabi, al-halalu bayyin wal haramu bayyin wa bainahuma mushtabihat la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Halal jaleh, haram jaleh, di antara dua nan jaleh ko aduh nan mushtabihat, nan remang-remang, nan mirip-mirip, wilayah abu-abu yang tidak diketahui oleh kebanyakan manusia. Nah, bagaimana kaidah Nabi terkait itu? Famanittaqa syubhat istabra'a li dinihi wa irdihi. Siapa yang menjaga diri dari hal yang remang-remang, abu-abu, syubhat itu, maka dia sudah menjaga agama dan kehormatannya. Sebaliknya, wa man waqa'a fi syubhat waqa'a fil haram. Siapa yang jatuh ke wilayah syubhatnya jatuh ke haram. Bagaimana permisalan Nabi? Karra'i yar'a haulal hima. Seperti seorang pengembala yang mengembalakan ternaknya di wilayah larangan milik orang lain. Yushiku ayarta'a fihi. Itu diragukan, sangat dekat kemungkinannya dia akan bisa masuk. Indakna masuk itu, muncuang kambing kok kan hebat. Dari balik pagar kok ada celah seketiknya bisa melo tanaman terlarang di dalam. Maka orang yang bermain-main di wilayah remang-remang, wilayah abu-abu, sangat besar kemungkinan jatuh ke wilayah haram. Maka memang penting kita bajaleh-jaleh mesti di nan halal. Nah, Bapak dan Ibu, di sini juga kita mendapati bahasa mertua Nabi Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau menjadi pemimpin Amirul Mukminin. Beliau ke pasar melakukan sidak dan menegaskan kepada para pedagang, la yabi'u fi suqina illa may yafqah. Tidak boleh jualan di sini di pasar ini kecuali orang yang faqih, paham mendalam hukum agama. Wa illa ya'kulur riba aba amradiyah. Kalau ndak ngeratinya hukum agama, nyu bisa makan riba, sadar ndak sadar, nio ndak nio. Dan hari ini berapa banyak sebagian muslim sadar makan riba tapi tidak mau berhenti. Nah, bagaimana mengerikannya itu? Kenapa? Karena memang itu tadi tidak belajar. Rasa takut itu tibonya Bapak Ibu dek baraja. Kalau orang ndak baraja, menganggap aman saja. Maka orang-orang yang tidak belajar ini mirip dengan anak-anak kita yang awam dan tidak ngerti. Anak-anak awak kan tidak ngerti dah. Kadang baru nyunyusnya pacian karena tidak ngerti, karena dia masih kecil. Awak yang majanya ngerti baru itu berbahaya gitu. Anak awak kadang ketek main guntiang gitu. Dia tidak tahu bahwasanya ini bisa melukai. Kita yang mengajar mereka untuk mengerti. Maka ketika kita sudah sempurna berakal, tugas kita adalah mau belajar. Sehingga di sini jelas dalam bahasa Nabi, hadisnya semua sahih di bagian ini. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu agama ini hukumnya faridah, fardu wajib atas setiap pribadi muslim. Nah, salah satunya Bapak Ibu adalah ilmu soal bagaimana jual beli yang halal. Di situ kita dapati rincian ulama fikih bahwasanya jual beli baru halal dengan beberapa rukun. Yang pertama, rukunnya ada di dua orang yang berjual beli, penjual dan pembeli. Maka di situ diantaranya ulama mensyaratkan bahwasanya baru jual beli itu halal dan sah kalau dilakukan oleh orang yang sudah akil dan baligh. Maka sebagian ulama menegaskan anak-anak tidak sah berjual beli ketika alun sempurna barakah.
Kemudian ada bahasa pengecualian, terutama dalam kitab ini Fikih Sunnah, Sabiq rahimahullah mengatakan kalau hal-hal yang dianggap tafih, dianggap ketek itu, anak-anak jual beli di situ dan relatif tidak membahayakan, maka dianggap boleh. Apalagi kalau anak ini menjadi wakil dek suruh dek ranggaya gitu. Maka anak-anak yang memayis mungkin baru berumur 9 tahun lah, mengerti alun balik. Karena rata-rata kan paling capek umur 10 balik. Maka Nabi menyuruh anak harus dilacui 10 tahun kalau tidak sholat. Kenapa? Karena dia dianggap sudah wajib sholat. Tapi kalau anak-anak cuma beli gulu-gulu atau beli gulu 1/4 kilo gitu, dan memang dia jadi wakil orang tua, maka itu dianggap sah. Tapi anak-anak tidak boleh jual beli tanah. Anak-anak tidak boleh jual beli kendaraan. Kenapa? Karena dia belum layak untuk menjadi akid, untuk orang yang melakukan akad. Jadi di rukun jual beli harus dua yang berakad ini, akil dan baligh. Kemudian adanya sighah, adanya lafaz yang menunjukkan kepada hukum saling ridho. Nah, inilah yang diistilahkan dengan istilah ijab dan qabul. Ijab pengwajiban atau pemestian, qabul menerima ijab tersebut. Maka hampir di seluruh akad ada ijab qabul. Nah, di sini kita dapat rincian dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya mesti ada lafaz, saya jual ini ke kamu sekian ribu rupiah, ya saya beli atau saya terima membeli ini barang ini sekian ribu rupiah. Itu ada lafaz ijab dan qabul. Kemudian lagi di rukun berikutnya adalah di barang yang ditransaksikan atau diperjual belikan. Nah, di bagian ini kita akan cukup dalam membahas, walaupun waktu saya yakin tidak memadai, maka kita ringkas dahulu. Semoga Allah beri kemudahan bagi saya atau ustadz lain untuk meneruskan nantinya. Barang-barang yang ditransaksikan itu harus memenuhi 6 syarat. Maka kalau cacat syarat yang 6 ini, jual belinya juga menjadi cacat. Yang pertama adalah taharatul ain. Barang yang diperjualbelikan itu dipandang suci oleh syariat. Maka tidak boleh jual beli dalam barang yang dianggap keji atau kotor oleh syariat. Nah, di antaranya jual beli najis. Ulama tidak menghalalkan jual beli najis. Maka di mazhab Imam Syafi'i rahimahullah tidak boleh jual beli khamar. Kenapa? Karena dihukumi najis. Tidak boleh menjual pupuk kandang. Kenapa? Karena tahi binatang dipahami najis. Nah, tapi di sini karena ada perbedaan pendapat ulama, maka kita jadi lapang untuk memilih. Apa itu? Kita nukil dari mazhab Imam Abu Hanifah rahimahullah bahwasanya bagi beliau kalau binatangnya itu halal dimakan, maka tainya bukan najis. Tinggal kita lihat saja di situ. Berarti ciri ayam halal dimakan, tainya tidak najis. Burung, kalau burungnya elok dimakan, tainya tidak najis. Cicak haram dimakan karena disuruh bunuh. Nah, jadi cacak disuruh bunuh oleh Nabi. Maka tai cicak najis. Jadi masjid kita kalau ada misalnya burung terciri gitu, kanai karpet atau kanai bajua, ya tinggal ikut pendapat yang memberi keringanan bahwasanya tahi burung kalau burungnya halal dimakan tidak najis. Nah, dengan itu menjual pupuk kandang menurut sebahagian ulama boleh. Kenapa? Karena dia tidak dihukumi najis. Dari mana dalilnya? Ialah di antara peristiwa yang terjadi di masa Nabi SAW, ada beberapa orang yang sakit kemudian disuruh oleh Nabi berobat, di antaranya salah satu minum pipis onta. Nah, peristiwa ini ulama beda pendapat memahami. Ada yang memahami itu peristiwa khusus, mereka saya boleh minum pipis unta, yang lain haram. Kenapa? Karena najis. Tapi ada yang memahami itu umum, berarti seluruh pipis onta suci dan boleh diminum. Dan bahkan ada ulama yang memahami lebih lapang lagi, onta binatang halal, pipisnya boleh diminum, berarti seluruh binatang halal pipisnya boleh diminum. Dan hari ini terbukti labara banyak orang dan menjadikan pipis kambing jadi ube. Maka ini kaji fikih yang membuka ruang lapang bagi kita. Tapi kita sepakat kalau dia barangnya tidak suci menurut syariat, maka tidak halal diperjualbelikan. Maka di situ jual beli babi tetap haram. Nah, oleh masyarakat kita nyetangkuk babi di Rimbo itu nyejua ke mereka yang matonya lebih ketek dibanding awak kok. Itu tetap jual belinya tidak halal.
Kenapa? Karena ada isyarat hadis terkait umat sebelum kita, ketika diharamkan kepada mereka bangkai, maka mereka memang tidak memakannya, tetapi menjual lemaknya dan memakan harganya. Itu oleh Nabi diingkari. Kemudian sahabat bertanya, Rasulullah, dek, kami bangkai itu kami gunakan untuk olahan campuran cat. Nah, jawaban Nabi ini yang unik. La huwa haram. Tidak, itu haram. Ulama beda pendapat mengait haramnya. Apakah haram jual belinya atau memang haram memanfaatkan bangkai termasuk jadi campuran cat. Nah, ulama yang memberikan ke lapangan, jual belinya yang haram, mengambil labo dari bangkai secara jual beli haram, tapi memanfaatkan dia jadi campuran cat boleh. Maka silahkan kita bikin campuran cat dari bangkai, kemudian kita sendiri yang pakai, bukan untuk dijual gitu. Artinya kalau mau menjual cat dari sebagai jalan keuntungan, carilah dari unsur halal. Mengalu ditunggunya jadi bangkai itu. Silahkan langsung dari hewan yang halal disembelih, kita sisihkan lemaknya untuk jadi cat. Itu syarat soal taharatul ain, harus sucinya barang. Bapak Ibu, waktu kita terbatas, saya cukupkan 1 poin ini saja. 2-6-nya kita baca secara ringkas. Yang kedua adalah al-intifa'u bihi. Barang itu harus bermanfaat menurut syariat. Yang ketiga adalah milkiyatul aqid lahu. Barang itu harus menjadi milik dari yang berjual beli. Artinya kita tidak boleh jual beli milik orang lain. Yang keempat, al-qudrah ala taslimihi. Sanggup menyerah terimakannya. Yang kelima adalah al-ma'lum bihi. Barang itu diketahui kadar, ukuran dan segala macamnya. Yang terakhir, kaunul mabi' makbudan. Status barang itu dikuasai atau digenggam. Artinya apa? Tidak boleh menjual belikan barang yang tidak dikuasai. Maka tidak boleh kita menjual ikan dalam kolam. Cakau dulu baru jual. Demikian, dengan waktu mungkin kita cukupkan. Terima kasih atas perhatian. Semoga sedikit wawasan ini menggugah kita untuk lebih hati-hati soal rezeki yang mesti halal dan jangan jatuh ke syubhat apalagi haram. Kita tutup dengan doa Nabi. Mohon maaf kalau ada bahasa dari kami yang kurang tepat. Kita akhiri, subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Amin rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.